Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Wardana. Saya merupakan salah satu staf dosen di Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selama proses pengajaran di Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, terdapat beberapa mata kuliah yang sudah saya ampu, yaitu terdiri dari bioteknologi terapan, kultur jaringan tanaman, genetika, biokimia, dan juga botani. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah bioteknologi terapan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot yaitu sebesar 3 SKS, di mana dari 3 SKS ini terdiri dari 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 4 dengan jumlah total pertemuan yaitu sebanyak 16 kali tatap muka, di mana dari 16 kali tatap muka tersebut terdapat ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan juga ujian akhir semester pada pertemuan di minggu ke-16. Mata kuliah ini mendukung visi dari Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan yang sejalan dengan visi Politeknik Negeri Jember, yaitu menjadi politeknik unggul di Asia pada tahun 2035. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan juga assessment, di mana pendekatan delivery yang dimaksud adalah menjelaskan mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian pendekatan interaction merupakan proses interaksi antara dosen dan juga mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan assessment merupakan bentuk penilaian mahasiswa yang sesuai dengan bobot SKS dari mata kuliah. Deskripsi singkat dari mata kuliah bioteknologi terapan, yaitu mata kuliah ini membahas tentang pengertian bioteknologi terapan, sejarah bioteknologi, ruang lingkup bioteknologi, bioteknologi konvensional, proses fermentasi dan juga mekanisme fermentasinya, kemudian bioteknologi pupuk hayati, kultur jaringan tanaman, dan budidaya jamur tiram dengan menggunakan aktivitas partisipatif yaitu case method. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, maka capaian pembelajaran pada mata kuliah ini selaras dengan profil lulusan dari Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan yang terdiri dari 1. Asisten Manajer Produksi Tanaman Pangan, Supervisor Produksi Tanaman Pangan, Asisten Peneliti Bidang Tanaman Pangan, Penyuluh Pertanian Supervisor Bidang Tanaman Pangan, Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman atau POPT pertama, Supervisor Quality Control Produksi Tanaman Pangan, dan juga Wirausahawan Tanaman Pangan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini disesuaikan dengan kompetensi lulusan. Hal ini karena kurikulum Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan telah disesuaikan dengan SAIN SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sehingga hal ini akan berdampak pada lulusan Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan yang siap untuk bekerja. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi dalam 16 kali tatap muka, di mana di dalamnya terdapat UTS dan juga UAS pada minggu ke-8 dan juga minggu ke-16. Adapun materi yang dikaji pada mata kuliah ini pada minggu pertama yaitu pengertian dan konsep dasar bioteknologi terapan. Minggu kedua dan ketiga, proses fermentasi dan pemanfaatannya bagi manusia. Minggu ke-4 dan minggu ke-5, bioteknologi pupuk hayati. Minggu ke-6 dan 7, prinsip dasar kultur jaringan tanaman. Kemudian minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian minggu ke-9 sampai 11, inisiasi kultur jaringan tanaman, arah
perkembangan kultur jaringan tanaman. Minggu ke-12 sampai 13, isolasi mikroba yang terdiri dari jamur dan juga bakteri. Minggu ke-14, prinsip rekayasa genetika tanaman. Minggu ke-15, teknik budidaya jamur tiram, dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Selain kegiatan teori dengan bobot 2 SKS, mahasiswa juga melaksanakan praktikum dengan bobot yaitu 1 SKS. Metode yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan atau teori yaitu menggunakan metode pembelajaran student centered learning, di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa sedangkan dosen bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sedangkan jenis metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu discovery learning dan juga case method, di mana discovery learning terdiri dari ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan juga kuis. Kemudian untuk case method yaitu pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu secara tatap muka secara langsung atau dikenal dengan luring, dan juga menggunakan metode daring dengan memanfaatkan e-learning yang disediakan oleh jurusan produksi pertanian. Kemudian media yang lain adalah menggunakan PowerPoint dan juga WhatsApp group untuk melakukan diskusi secara daring. Sedangkan untuk proses penilaian dibagi menjadi 2, yaitu teori dan juga praktikum yang sesuai dengan bobot SKS dari mata kuliah bioteknologi terapan. Penilaian untuk teori terdiri dari tugas dengan bobot 25%, kemudian kuis 5%, UTS 30%, UAS 30%, dan juga sikap sebesar 10%. Sedangkan untuk penilaian praktikum terdiri dari sikap dengan bobot 50%, laporan 30%, dan juga responsi 20%. Sehingga nilai akhir dari mata kuliah ini diperoleh dari gabungan teori dan juga praktikum dengan bobot masing-masing teori 40% dan praktikum sebesar 60%. Baiklah, setelah ini adalah video proses pembelajaran dari mata kuliah bioteknologi terapan yang dilakukan di kelas bersama dengan mahasiswa semester 4 di program studi teknologi produksi tanaman pangan. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Baik, kita hari ini akan mempelajari dengan materi terakhir yaitu budidaya jamur tiram. Ya. Jadi kemarin sebelum kita melaksanakan kuliah ini, kita sudah melaksanakan praktikum terlebih dahulu. Saya rasa untuk materi atau konsep dasar kalian sudah memahaminya. Tinggal sekarang kita diskusi lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana budidaya jamur tiram itu yang sesimpel mungkin, yang mudah mungkin, dan yang paling penting adalah yang paling murah. Ya. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini nanti diharapkan kalian mampu, minimal kalian mampu menjelaskan terkait dengan budidaya jamur tiram. Yang lebih tinggi lagi, nanti kalian mampu untuk menerapkan bagaimana teknis budidaya jamur tiram itu di masyarakat. Budidaya jamur tiram ini dilakukan oleh manusia secara sengaja, gitu ya, karena memang melihat dari potensi jamur ini yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Sebenarnya jamur tiram itu sendiri itu secara alami tumbuh di kayu yang sudah mengalami pelapukan. Biasanya ini akan muncul jika sudah masuk pada fase penghujan. Oleh manusia, karena dinilai jamur tiram itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka direkayasa. Jadi manusia itu sukanya kan merekayasa sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, termasuk jamur tiram ini sendiri. Untuk melakukan budidaya, maka
media yang digunakan itu harus mendekati dengan media yang sesungguhnya, yaitu kayu yang mengalami lapukan. Cuma kalau misal kamu menggunakan kayu tersebut, itu akan mengalami yang pertama susah untuk melakukan budidaya karena tempatnya itu membutuhkan tempat yang luas. Bayangkan kalau misalkan mau budidaya, kita harus menebang pohon sedemikian banyak, kemudian kita tata susun gitu ya, dan menunggu kayu tersebut mengalami pelapukan, kemudian akan tumbuh dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Sehingga manusia mengembangkan, ya, sehingga sampai sekarang ada istilah namanya media background. Nah, itu yang sekarang digunakan oleh para petani atau para pembudidaya. Untuk ciri-cirinya, hingga penamaannya ini berdasarkan ciri penampakannya. Ciri penampakannya, karena bentuknya seperti tiram, maka disebut dengan jamur tiram. Ada juga jamur kancing karena bentuknya seperti kancing. Kemudian kandungan gizinya sangat lengkap sekali. Mineralnya kayak, kemudian yang paling tinggi itu adalah seratnya. Hingga untuk diet itu sangat baik. Di beberapa kandungannya ada vitamin, kemudian ada beberapa mineral, dan seratnya ini 7 ya, sampai dengan 27%. Baik. Kemudian di bagian bawahnya yang garis-garis, dan kalau kalian melihat penampakannya itu hampir sama seperti insang dari ikan. Kemudian di bagian bawah ini ada seperti tangkai. Ini disebut sebagai tangkai kalau di sini, atau istilah lainnya adalah stick atau stalk. Jadi ini yang menjembatani antara lamela dengan akarnya. Dan paling bawah sendiri itu disebut dengan akar atau rhizoid. Dan akar ini fungsinya menempel, menyerap nutrisi, bukan unsur hara. Jadi dia tidak bisa hidup kalau tidak ada inangnya. Selanjutnya untuk manfaat. Karena ini syarat dengan serat dan nutrisi, kemudian vitamin, maka ini baik untuk kesehatan. Dan manfaat jamur ini rata-rata untuk kesehatan semua. Mulai dari kadar tulang, memanfaatkan kadar tulang, kemudian tekanan darah karena kandungan airnya itu tinggi, gitu ya. Kemudian proteinnya juga tinggi, tapi kalorinya rendah. Kemudian membantu melindungi jantung, paru-paru, kekebalan tubuh karena dia memiliki antioksidan juga, ya, antivirus dan lain sebagainya. Serta yang terakhir adalah mengurangi pengangguran. Ini kandungan di sini kaitannya dengan manfaat. Nah, ini ada beberapa jenis warna coklat, variannya coklat. Jamur jenis ini itu jarang dibudidaya. Termasuk yang lainnya itu jarang dibudidaya. Kenapa? Karena nilai ekonomisnya itu lebih rendah. Kalau yang ini memang besar, banyak ya, cuma konsumen tuh nggak tertarik. Warnanya sudah tidak menarik. Sama seperti ini, anggapannya bahwa jamur itu beracun. Sekarang ke syarat tumbuh dari jamur tiram. Oke, yang pertama dari lokasinya. Ternyata ketinggiannya itu antara 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut atau DPR, MDPR. Kalau 400 sampai 800 berarti datarannya itu masih menengah. Tidak perlu dataran yang tinggi. Artinya, kalian kalau mau budidaya di Jember itu bisa. Kelembabannya 60 sampai 70%. Fase pembentukan tubuh buah itu antara 16 sampai 22 derajat Celcius. pH optimum itu sama seperti pertumbuhan pada tanaman seperti biasanya ya, kisaran antara 4 sampai 6 atau mendekati asam.
Kemudian jamur tiram sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Sangat sensitif dengan cahaya matahari. Nah, ini yang kemarin saya singgung. Kenapa sih kita ribet-ribet melakukan pembibitan mulai dari F1 atau F0, media PDA, kemudian biji-bijian, kemudian media semi back. Kenapa harus melewati itu? Nah, ini ternyata jamur tiram itu memiliki yang namanya pergiliran keturunan jamur tiram. Kalau ini tidak terpenuhi, maka siklusnya tidak akan lengkap. Jadi kita mulai dari sini. Spora itu diperoleh dari jamur tiram yang sudah dewasa. Sepakat ya? Kemudian spora ini ditanam di media apa kemarin? PDA. Potato, dextro, agar atau menggunakan media alternatif. Oke. Kemudian setelah itu dari spora itu akan istilahnya berkecambah, membentuk yang namanya rambut halus. Rambut halus. Kumpulan dari hifa itu akan membentuk yang namanya miselia yang nampak di media PDA, warnanya putih seperti kapas, gitu ya. Yang warnanya kompak, gitu ya, sudah bergerombol, itu namanya miselia. Nah, yang kita gunakan di pembibitan itu adalah fase ini. Fase ini kita istilahkan ya, dari F1 sampai dengan F3. F itu filial atau keturunan. Keturunan 1, keturunan 2, keturunan 3. Baru setelah itu dari keturunan ini akan dihasilkan yang namanya primordial atau bakal dari jamur tiram atau tubuh jamur tiram. Dari sini akan kembali lagi ke jamur tiram dewasa. Begitu seterusnya. Yang pembibitan di sini sekitar. Maka kalau misalkan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terbentuk yang namanya jamur tiram. Nah, yang ini adalah backlognya. Kemudian teknis budidaya jamur tiram tadi sudah disinggung di siklusnya, itu ada keturunan 1, keturunan 2, keturunan 3. Nah, ini kita adopsi di pembibitan. Untuk pembibitan itu di F1, F2 dan F3. Untuk budidaya itu adalah backlog. Pembibitan dan budidaya di jamur tiram itu ada beberapa kriteria. Yang pertama mudah. Kenapa mudah? Karena bahan yang dibutuhkan itu sangat melimpah. Kemudian yang kedua murah, memanfaatkan limbah. Yang ketiga steril, karena bebas dari OPT. Kemudian yang keempat menguntungkan, karena dari ketiganya ini, terutama yang bagian ini itu sudah sangat murah dan mudah ditemukan. Jika modalnya murah dan panennya juga melimpah. Jika banyak orang-orang tertarik untuk melakukan budidaya jamur. Hal yang pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan pembibitan jamur itu kita leles atau mengumpulkan barang bekas. Yang pertama botol. Yang perlu kalian kumpulkan bukan botol sembarang botol, tapi botol yang warnanya bening dan terbuat dari bahan kaca. Kemudian jangan langsung dipakai, biarkan dingin dulu, kemudian langsung jenis bibit jamur tiram. Kemarin saya sudah menyinggung terkait dengan apa sih bedanya keturunan F1 dengan F0. Karena kemarin ada yang bingung, pada saat praktikum itu ternyata botolnya ada F0, tapi saya menyampaikan itu adalah F1. Sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi di sini agar lupa. Jadi bibit F0 itu adalah hasil kultur murni yang diketahui asal usul dan karakternya. Ini disebut dengan bibit penjenis, asal usulnya jelas. Biasanya itu dari balai pembibitan. Kriteria bibit penjenis
itu ada beberapa. Yang pertama adalah memiliki deskripsi secara lengkap tentang karakteristik spesies dan varietas atau type. Kemudian diuji keunggulannya baik secara laboratoris maupun secara lapangan, dan harus memiliki produktivitas yang stabil. Jadi mau ditanam dimanapun produksinya sama. Itu salahnya. Kemudian viabilitasnya cukup tinggi. Untuk jenis-jenis bibit jamur tiram, F1 itu apa sih? Nah, F1 itu atau istilahnya adalah agar kultur. Karena kita menggunakan media agar. Bibit F1 adalah miselium vegetasi yang ditumbuhkan pada medium agar. Dan istilah tersebut sama dengan kultur murni atau bibit dasar. Dari F0 itu diturunkan sehingga ini menjadi bibit dasar. F2 istilahnya grain struktur atau struktur bijian, merupakan turunan pertama, turunan dari sini, dari bibit kultur agar dari daerah F1, sehingga ini disebut dengan bibit pokok. Kemudian yang F3 merupakan turunan dari bibit F2. Medium yang digunakan dapat sama dengan bibit F2 atau dicampur dengan bubuk gergaji kayu dan bibit-bijian. Ini F3 ini disebut dengan bibit sebar, sehingga para petani biasanya menggunakan bibit F3 ini untuk melakukan inokulasi. Dan baru yang terakhir untuk budidaya, itu bibit F4 atau backlog. Ini merupakan media tanam jamur yang digunakan dalam pertumbuhan jamur tahap akhir yang berbahan dasar gergaji kayu, dedak padi, dedak jagung. Ini disebut dengan bibit sisal. Alatnya gelas, botol, ya, kompor untuk masak, korek api, sprayer, tisu, dan lain-lain. Pemilihan bibit, kondisinya harus gelap. Sudah diamati, khawatir nanti ada kontaminasi. Kalau ada kontaminasi, segera dikeluarkan. Backlog yang terkontaminasi atau bibit yang terkontaminasi segera dikeluarkan agar tidak menular pada yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Apakah bisa langsung digunakan sebagai backlog atau diberikan terus? Oke. Untuk syarat membuat media backlog, sebenarnya kita tidak tergantung dari kondisi air, karena nanti ujung-ujungnya kita juga akan menambahkan air. Yang terpenting itu di sana kalau kondisinya itu terlalu lembab, itu jangan langsung digunakan. Dikering anginkan dulu. Tidak usah dijemur, kering anginkan dulu. Ya. Sekiranya kan pasti sengon itu akan ada aromanya, ya kan? Kalau masih fresh itu akan keluar aromanya. Ya. Itu dibiarkan dulu, biasanya sekitar 1 atau 2 hari baru bisa digunakan. Selanjutnya, itu kan untuk budidaya jamur tiram kan dibantu oleh manusia. Sedangkan kan kalau jamur tiram ada yang tumbuh di alam. Itu kan kalau di alam tuh media yang dihinggapi itu lebih keras daripada yang dibudidayakan. Itu bagaimana jamur tiram dapat tumbuh maksimal di kondisi alam? nah sekarang kenapa gitu ya? Itu bisa tumbuh. Kembali lagi, dia bisa beradaptasi. Lingkungannya itu mendukung. Nah, sekarang kenapa harus pakai bantuan manusia? Itu untuk mengoptimalkan. Ya. Karena kita tujuannya untuk komersil, kebutuhan untuk manusia. Mana kebutuhan manusia kan harus banyak, ya kan, mencukupi dalam jumlah yang banyak. Tidak bisa kita mengandalkan secara alami. Maka dibuatlah media artifisial atau media buatan. Agar apa? Agar optimal, itu aja. Kalau di alam apa tidak bisa tumbuh? Bisa, asalkan dia apa? Sesuai pertumbuhan. Kalau tidak sesuai, nggak bisa. Makanya setiap kayu lapuk itu bukan berarti itu adalah media yang ideal untuk tumbuhnya jamur.
Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang saya tanya kamu ya. Iya, sekarang saya tanya kamu. Kenapa media backlog itu menggunakan serbuk gergaji? Yang pertama itu karena dari jamur itu kan karakteristiknya kan dari alam itu dari tanaman kayu yang udah melambung. Yang kedua itu mudah didapat, terus murah. Murah. Jawabannya sudah ya. Jadi kita membuat media itu berdasarkan sifat alaminya. Dia butuh apa sih? Nah itu yang kita penuhi. Kemudian kita tambahkan beberapa nutrisi sehingga dia pertumbuhannya akan optimal. Kan kayu itu hanya sebagai substrat, ya kan? Nutrisinya dari mana? Ya diambilkan dari dedak jagung, dedak padi, atau ada yang juga menambahkan beberapa zat di dalam media backlog untuk meningkatkan produktivitas dari jamur. Jadi semua yang kita buat media artifisial itu dasarnya adalah pertumbuhan alaminya dari suatu tumbuhan atau tanaman. Oke, mungkin satu lagi ya. Untuk media backlog, produksinya bisa berapa lama? Oke. Dimulai dari mana dulu? Dari inokulasi. Bisa dibuat pada Iya, makanya dimulai dari inokulasi awal, maksudnya di F3 ke backlog, atau dari backlog yang sudah siap. Yang sudah siap, oke. Artinya benih sebar, gitu ya, benih sebar. Benih sebar itu akan menghasilkan tumbuh buah. Itu perkiraan antara 1 sampai 2 minggu. Antara 1 sampai 2 minggu. Tergantung dari kondisi lingkungannya. Apalagi kalau misalkan kondisi lingkungannya itu berbeda dengan pada saat dia dilakukan inkubasi. Paham maksudnya ya? Jadi benih sebar itu biasanya kan beli, benar ya? Beli. Kondisi awal, misalkan kalian beli di Malang, mikroklimatnya pasti berbeda. Kemudian dikirimkan ke sini, gitu ya. Pada saat dikirimkan ke sini, kondisi lingkungan sudah berbeda. Artinya dia akan melakukan adaptasi. Melakukan adaptasi berarti pertumbuhannya akan melambat, gitu ya. Dia beradaptasi dulu. Kalau sudah tercapai, baru dia akan tumbuh. Oke, sudah cukup ya? Cukup ya. Baik, karena waktunya sudah selesai ya, dan beberapa pertanyaan sudah kita lakukan, sudah diskusi juga ya. Saya rasa untuk pelajaran kali ini bisa kita akhiri. Jadi kesimpulannya dari mata kuliah kali ini bahwa pertumbuhan jamur tiram itu mengikuti pertumbuhan secara alami. Ada berapa tahapan untuk melakukan pembibitan? Ada 3. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan budidaya jamur tiram.